Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang klasifikasi kelompok sosial. Nah, kalau yang lalu kita sudah sampai pada klasifikasi kelompok sosial, yaitu kelompok statistik. Sekarang kita akan lanjut untuk mengakhiri materi tentang kelompok sosial ini. Ini materi yang terakhir. Nah, menurut Robert K. Merton, bahwa klasifikasi sosial selanjutnya itu dibagi menjadi kelompok keanggotaan atau membership group, ya. Ini artinya bahwa seseorang menjadi anggota kelompok secara fisik maupun administratif, tapi tidak dijadikan acuan dalam sikap, penilaian, dan tindakan. Jadi maksudnya bahwa seorang individu itu memang ada di dalam kelompok itu. Secara fisik dia bagian dari kelompok itu. Kalau dilihat pun data-data administratif, dia juga terdaftar di dalam kelompok itu. Tetapi di dalam tindakan, dalam perilakunya, dalam aktivitas dia sehari-hari, itu tidak mengacu pada apa yang diajarkan atau disampaikan oleh kelompoknya, begitu. Jadi kelompok itu tidak menjadi acuan bagi dia untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Hanya terdaftar aja, gitu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Kemudian ada kelompok acuan atau referensi grup. Nah, kalau ini kelompok yang menjadi ukuran bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Jadi ini nilai dan norma yang ada dalam kelompok itu dijadikan acuan untuk bersikap, menilai, dan bertindak. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Kebalikan dari yang tadi artinya seseorang itu memang menjadikan kelompok itu sebagai acuan dia untuk bersikap, untuk bertindak, dan setiap perilakunya itu mengacu pada nilai-nilai, budaya-budaya, norma-norma yang ada di dalam kelompok itu, gitu. Nah, kalau misalnya dia mau bertindak seperti ini misalnya kan, terus dia terbayang, oh, dalam kelompok kami nggak ada diajarkan seperti ini, gitu. Maka dia tidak mau melakukannya. Nah, itu artinya bahwa kelompok itu dijadikan acuan bagi dia untuk berperilaku atau bertindak di masyarakat. Paham? Oke, kita lanjut ke nih. Ada perbedaan kelompok, ada in group dan ada out group, yaitu kelompok dalam dan kelompok luar. Nah, ini artinya bahwa begini. Kelompok dalam atau in group dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Jadi maksudnya kita merasa bahwa diri kita adalah bagian dari kelompok tersebut. Begitu. Nah, kalau misalnya kalian adalah kelas 11 IPS 1 misalnya. Maka siapakah in group kalian? In group kalian itu ya kelas 11 IPS 1. Nah, itu in group kalian. Gitu. Adakah in group yang lebih besar? Ada. Misalnya apa? SMA Negeri 3 Medan. Karena kalian memang adalah bagian dari kelompok SMA Negeri 3 Medan, maka in group kalian adalah SMA Negeri 3 Medan. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa bagus, kita lanjut. Ada out group. Out group ini kelompok luar. Dalam hal ini, kita merasa bahwa kita bukan bagian dari kelompok tersebut. Nah, begitu. Tadi kalau kalian misalnya kelas 11 IPS 1, in group kalian kelas 11 IPS 1, itu in groupnya. Kalau saya bertanya, siapa out group kalian? Out group kalian bisa 11 IPS 2, itu out group kalian. Atau 11 IPS 3, itu out group kalian. Tapi kalau bicaranya in group dalam skala yang lebih besar,
SMA Negeri 3 Medan, in group kalian SMA Negeri 3 Medan, maka siapa out group kalian? Ya out grupnya SMA Negeri 2 Medan, bisa aja itu out group kalian. Atau SMA Negeri 1 Medan, itu out grupnya. Oke? Ciri-cirinya itu ditandai dengan kecurigaan, kebencian, permusuhan, perang, dan sebagainya. Walaupun menyikapi outgroup tidak harus seperti itu. Bisa aja dengan persahabatan misalnya. Oke? Itu kelompok luar atau outgroup. Nah, sekarang kita melihat bahwa klasifikasi kelompok itu berdasarkan kriteria. Itu ada yang dinamakan dengan kelompok sosial teratur. Itu dibagi lagi bahwa berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota kelompok, ada yang disebut sebagai kelompok primer atau primary group. Nah, kelompok primer ini kita lihat aja ciri-cirinya. Anggotanya saling kenal mengenal, sering berkomunikasi secara langsung. Terus jumlah anggotanya kecil sehingga bisa saling mengenal dan bertatap muka. Nah, itu ciri dari kelompok primer. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke kelompok sekunder. Anggotanya banyak sehingga tidak saling kenal mengenal. Kemudian hubungannya relatif renggang karena merasa tidak perlu saling mengenal secara pribadi. Kemudian sifatnya tidak permanen. Ya kan? Jadi selanjutnya mereka itu melakukan hubungan jika ada kepentingan atau tujuan tertentu saja. Itu kelompok sekunder. Jadi kalau nggak ada kepentingan, nggak perlu kali kita berhubungan sama orang. Itu kelompok sekunder. Karena apa? Karena jumlahnya pun banyak. Begitu ya. Selanjutnya, berdasarkan derajat organisasinya, bisa dibagi menjadi kelompok formal, yaitu kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja dibuat oleh anggota-anggotanya untuk ditaati serta mengatur hubungan antar anggota. Jadi peraturan di dalam kelompok formal itu tegas. Kemudian memang itu dibuat untuk ditaati. Gitu. Jadi bukan ada dibuat untuk dilanggar, itu salah itu. Nah, ciri-cirinya ada struktur organisasi dan hierarki di antara anggota. Jadi kalau hierarki itu ya ada yang atas, ada atasan, ada bawahan, itu maksud hierarki itu. Jadi ada strukturnya. Jadi kalau kelompok formal ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, mungkin seperti itu, ada pengurus-pengurusnya, ya. Itu kelompok formal. Nah, kemudian ke kelompok informal. Nah, kalau kelompok informal ini kelompok yang tidak resmi dan tidak memiliki struktur ataupun organisasi. Jadi dia nggak ada di situ struktur, tidak ada ketua, tidak ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, nggak ada. Dalam kelompok informal ini nggak ada. Jadi ciri-cirinya lihat aja, tidak mengenal aturan tertulis. Kemudian loyalitas anggota sangat menonjol, artinya aturannya nggak ada aturan-aturan tertulis. Kalaupun ada aturan, mungkin cuma aturan-aturan yang disepakati sendiri aja oleh anggota kelompoknya gitu. Woi, nanti kalau bisa kita datangnya jam 5 ya gitu. Oh iya 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 gitu. Nah, seperti itu aja dia aturannya. Nggak ada tertulis pukul sekian harus sampai. Kalau dilanggar maka akan diberikan sanksi gitu. Nggak ada. Itu tidak terdapat dalam kelompok informal. Loyalitas anggota sangat menonjol. Loyalitas ini artinya kesetiaan. Kesetiaan anggotanya menonjol. Karena memang dalam kelompok informal ini kan memang mereka memang mau secara hati, memang mau berkelompok di situ gitu. Bukan ada paksaan atau di bawah tekanan, itu tidak ada. Para anggotanya saling mengenal secara pribadi dan sering bertatap muka.
Nah, ini kelompok informal. Kalau kalian lihat gambarnya, itu yang bawah tuh ada kelompok anak-anak ya bermain begitu. Mereka saling mengenal nih. Sering mereka jumpa bertatap muka, gitu, ya kan? Kemudian yang kanan, perhatikan itu kelompok informal ya mungkin keluarga. Kalau keluarga ini kan kita bisa pahami bahwa ini adalah bagian dari kelompok sosial terkecil. Nah, perhatikan. Kemudian kalau tadi ada kelompok sosial teratur, sekarang kita bicara tentang kelompok sosial tidak teratur. Nah, ada kelompok sosial tapi nggak teratur. Ini apa itu? Ini kelompok yang tidak dapat dijelaskan struktur, norma dan perannya. Itu. Jadi nggak jelas nih. Ada kelompok tapi strukturnya nggak ada, terus norma-normanya juga nggak ada, terus perannya juga nggak jelas. Gitu. Oke, menurut Narwoko, apa ini kelompok sosial teratur? Dia membedakannya menjadi yang pertama atau A itu kerumunan. Nah, jadi kerumunan itu adalah kelompok sosial tidak teratur menurut Narwoko. Kerumunan ini bersifat sementara karena terkait oleh kepentingan sesaat dan tidak terorganisasi. Jadi dia berkerumun dan sifat kerumunan ini sesaat aja dan tidak ada terorganisir gitu. Sengaja dikumpulkan gitu, dibuat arahan, ada peraturan di dalamnya, nggak ada. Ini ya yang disebut dengan kerumunan oleh Narwoko. Nah, apa saja bentuk kerumunan itu? Perhatikan. Yang pertama dia sebut sebagai formal audience. Jadi formal audience ini memiliki pusat perhatian dan tujuan yang sama, tapi sifatnya pasif. Nah, jadi orang-orang di dalamnya itu pusat perhatiannya sama, tapi orang-orangnya itu pasif semua. Perhatikan gambar di bawah, ini orang mendengarkan ceramah ya atau khutbah. Semua kan pusat perhatiannya sama itu ke situ. Tapi semua diem gitu. Nggak bergerak-gerak, nggak lasa gitu. Jadi pasif dia. Oke, perhatikan yang kanan juga itu mendengarkan pidato itu sama juga. Orang rame, pusat perhatiannya juga sama. Seperti itu. Walau tak bergerak-gerak, tak berjoget-joget di situ. Itu formal audience, itu pendengar-pendengar yang resmi, yang formal lah bahasanya di situ. Oke, bisa dipahami itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ada Planet Expressive Group. Nah, ini berfungsi untuk menyalurkan ketegangan yang dialami akibat rutinitas keseharian. Nah, ini perhatikan gambarnya di bawah. Ini kerumunan yang disebut Planet Expressive Group. Nah, ini orang berdansa ya, orang berdansa ini kan apa namanya ya, kerumunan yang tapi dia seperti ya santai-santai ya berdansa dan sebagainya, menari. Ini karena mereka ingin bersantai dan menyalurkan ketegangan, mungkin udah capek, yuk 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 refreshing yuk gitu. Sama juga yang kanan, ini menghadiri jamuan ya, jamuan atau undangannya mereka berkumpul tapi sambil bercengkrama, sambil bercandaria. Nah, ini bedanya sama sama yang formal audience tadi. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, selanjutnya bentuk kerumunan yang lain yang ketiga adalah inconvenient aggregation. Ini artinya kumpulan yang kurang menyenangkan karena ada persaingan untuk menggunakan fasilitas yang sama. Nah, perhatikan aja gambarnya biar lebih gampang difahami. Itu mungkin antrian, kalau yang kiri itu antrian apa tuh ya? Mungkin antrian mau beli makan ya. Itu kan kita capek tuh antri nunggu gitu. Perhatikan yang kanan mungkin ada loket. Loket apa tuh? Ya mungkin loket mau nonton ya. Itu contoh dari inconvenient aggregation tadi. Jadi seperti kalau dia bilang kumpulan orang yang bersaing untuk mendapatkan fasilitas yang sama. Iya, memang sama-sama semua mau mendapatkan antrian makanan, mendapatkan antrian loket, ya kan? Itu aggregation
inconvenient aggregation. Perhatian selanjutnya, nih, panic crowd yang keempat. Apa itu panic crowd? Adalah kumpulan orang-orang yang sedang berada dalam keadaan panik. Itu panic crowd. Jadi orang-orang yang berkumpul tapi dalam keadaan panik. Bisa aja mungkin orang berkumpul gara-gara kebakaran orang panik gitu. Ayo lari ke sana, lari kemari. Ada yang mau menolong, ada yang mau menyiramkan air. Perhatikan gambarnya itu. Tuh, itu disebut panic crowd, ya. Jadi sebetulnya contohnya bukan cuma kebakaran aja. Bisa aja mungkin ada gempa gitu ya, ada gempa, orang berlarian ke sana kemari, panik menyelamatkan hartanya, menyelamatkan keluarganya, dan lain sebagainya. Itu kondisi panik yang disebut sebagai panic crowd. Perhatikan slide yang selanjutnya, spectator crowd. Ini kerumunan orang-orang yang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Biasanya terjadinya tidak direncanakan. Oke, ini kan banyak ya, orang berkerumun, berkumpul gitu, gara-gara apa? Gara-gara mau melihat satu kejadian. Mungkin kalau kita lihat gambar yang bawah, mungkin ada orang kecelakaan gitu ya, ada orang terjatuh, kemudian orang berkumpul untuk melihat apa itu, kenapa, woy? Kemudian kan orang berkumpul di situ gitu. Terjadilah kumpulan-kumpulan yang disebut kerumunan spectator crowd. Perhatikan yang kanan juga, mungkin kecelakaan juga itu. Tapi penyebab orang berkumpul karena melihat kejadian tertentu bukan cuma gara-gara orang berlanggar, banyak macamnya gitu. Ada orang gila pun bisa juga. Ada orang gila kemudian terjatuh berteriak-teriak, gitu-gitu menjerit-jerit. Nah, orang berkumpul juga. Berkumpul dan ingin melihat ada apa ini gitu. Sama, itu juga disebut sebagai spectator crowd. Jadi banyak contoh-contoh lain yang bisa kita berikan untuk menjelaskan apa itu spectator crowd. Oke, selanjutnya yang keenam ada acting mob. Ini kerumunan orang yang bertindak secara emosional, berusaha mencapai tujuannya dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik secara bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat. Nah, ini orang berkumpul dengan emosi, kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis, kekerasan, lempar sana, lempar sini, gitu kan. Jadi kan bentuk-bentuk yang dilakukan mereka itu bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat. Menghancurkan fasilitas umum itu kan bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Membakar ban di jalan misalnya, itu kan bertentangan gitu ya. Sehingga orang jadi susah lewat dan sebagainya. Perhatikan gambarnya. Itu bisa kita simpulkan bahwa ini kegiatan-kegiatan yang menggunakan kekerasan dan kekuatan fisik, membakar rumah misalnya, membakar rumah orang. Ini acting mob itu. Ada banyak contoh lain sebenarnya yang bisa kalian berikan dari pengertian acting mob itu. Yang ketujuh ada immoral crowd. Immoral crowd, kerumunan orang-orang yang bersifat immoral. Immoral ini berarti orang-orang yang nggak ada moral lah gitu ya. Jadi contohnya bisa kita lihat tuh ada ya kerumunan orang-orang yang sedang orang yang sedang pesta narkoba, minum-minuman keras, seperti itu. Sedang apa istilahnya itu kalau yang sakau gitu ya, sakau kemudian menggunakan narkoba. Jadi itu kerumunan yang disebut sebagai immoral crowd. Ada banyak contoh lagi yang bisa kalian sebutkan. Kemudian apa itu sifat-sifat kerumunan? Nah, jadi dari contoh yang 7 tadi, kalian bisa lihat sifat kerumunan itu apa? Impulsif yang pertama. Kerumunan itu akan mudah memberikan respon terhadap rangsangan yang dia terima, gitu. Sekali aja orang bilang, memang monyet kau, katanya kan. Iya, langsung nyambung itu. Ya memang anjing, memang nggak ada otaknya. Wah, tersulut semua. Jadi itulah maksudnya bahwa kerumunan itu memang mudah sekali menerima rangsangan dari sebuah aksi. Kemudian yang kedua, mudah tersinggung. Mudah sekali tersinggung. Jadi untuk membangkitkan gerak
kerumunan itu gampang sekali. Maka kalau kita bisa kita antisipasi kalau misalnya kita sedang berhadapan dengan kerumunan gitu, maka jangan bagus diam gitu, bagus tidak melawan. Jadi kalau kalau kita melawan bisa saja kerumunan ini akan mudah sekali tersinggung dan melakukan eh, aksi yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, suggestible, mudah menerima pengaruh dari luar. Disugesti gampang, dipengaruhi itu gampang. Jadi orang yang sedang berkerumun itu gampang dipengaruhi. Maka jangan heran kalau misalnya ada demonstrasi gitu besar-besaran, kan? Itu jangan coba-coba, itu mudah sekali ada provokator di dalamnya. Kenapa? Karena provokator ini sangat paham bahwa yang namanya kerumunan itu sangat suggestible, mudah sekali dipengaruhi. Gitu. Pantang dilempar sekali orang ngikut terus ngikut semua tuh, lempar lagi gitu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak rasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerumunan itu cenderung tidak rasional. Artinya nggak pakai akal sehat gitu, nggak pakai akal sehat mau melakukan sesuatu. Itu tidak rasional. Kemudian yang kelima, adanya penguatan aktivitas. Artinya bahwa perbuatan seseorang individu itu dapat merangsang perbuatan individu lain yang tergabung dalam kerumunan. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa individu yang melakukan sesuatu, maka orang lain itu akan tersulut untuk melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh individu itu. Ini kerjanya provokator juga ini. Jadi kalau dia mukul satu, yang lain ikut mukul. Itu artinya bahwa ada penguatan aktivitas yang dilakukan oleh individu. Oke, baik, selanjutnya kita akan bicara tentang apa itu sih publik. Gitu. Jadi ada pengertian yang berbeda untuk banyak orang, itu disebut sebagai publik. Kita sering juga dengar publik gitu, share kemana? Ke publik. Jadi publik itu merupakan kelompok yang bukan kesatuan, ya, karena individu-individunya tidak pernah saling bertemu. Kemudian berinteraksi secara tidak langsung, bisa dengan alat-alat media. Jadi publik itu siapa? Ya semua orang. Semua orang di dunia ini kita sebut publik. Gitu. Apakah kita bisa sering bertemu dengan orang di Belanda sana? Enggak kan? Dengan orang di Kalimantan sana? Enggak juga. Tapi kita dan mereka disebut sebagai publik. Nah, itu. Kalau kita nulis status misalnya di Facebook, kemudian mau kita share, kemudian kadang muncul pilihan share to publik atau friends gitu. Mau di-share ke publik atau ke kawan-kawan kita aja gitu. Kalau kita memilih publik, share to public, tek gitu. Maka kiriman kita itu akan terbaca oleh publik. Siapa yang membacanya? Ya semua orang, siapa saja bisa melihatnya. Karena siapa saja itu disebut sebagai publik. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nggak ada pengkotakan masyarakat yang disebut sebagai publik ini. Oke. Perhatikan selanjutnya. Ada istilah massa. Kita juga sering dengar massa gitu. Jadi massa dan publik itu dua hal yang berbeda. Kalau tadi kita mengatakan publik siapa saja orang di dunia ini itu publik. Nah, kalau massa ini kumpulan orang banyak yang punya kehendak dan pandangan yang sama, tapi tidak berkerumun pada satu tempat, gitu. Dia nggak berkerumun di satu tempat seperti yang tadi, berkerumun karena ini, gitu. Enggak. Ya, kalau massa ini seperti ini tadi, gitu. Memang sama kehendaknya, tapi nggak berkerumun pada satu tempat. Nah, massa ini bisa dibedakan menjadi ada massa abstrak yaitu orang-orang yang didorong oleh persamaan minat, perhatian, kepentingan, dan tujuan, tapi tidak ada struktur dan tidak ada organisasinya. Tidak terorganisir. Itu massa abstrak. Seperti apa sih massa abstrak itu? Nah, misalnya kita bisa kasih contoh nih kalau massa abstrak
misalnya kerusuhan, ada kerusuhan yang menarik perhatian sekelompok orang gitu. Dan kelompok itu tertarik untuk membelanya. Kenapa dia membelanya? Karena mungkin merasa bahwa dalam kerusuhan itu terlibat orang atau kelompok yang satu suku atau satu agama dengannya. Begitu. Jadi eh, seperti tadi ada kerusuhan gitu kan. Terus ada orang merasa tertarik begitu dengan untuk melakukan pembelaan terhadap kerusuhan itu karena yang terlibat dalam kerusuhan itu ada orang yang satu suku sama dia atau satu agama atau satu apalah gitu, ada kesamaan yang sama sehingga dia tertarik untuk ikut di dalamnya gitu, terlibat di situ. Maka berdatangan orangnya gitu. Nah, berdatangan ke sana gitu untuk membela itu misalnya. Nah, inilah yang disebut sebagai massa itu tadi gitu. Jadi ada perhatian, ada kesamaan minat dan ada kepentingan dan tujuan yang sama gitu. Jadi berbondong-bondong ke sana tadi ya karena itu tadi gitu. Oke? Oke, contoh lain lah misalnya biar lebih gampang. Misalnya ada demo apa? Demo buruh misalnya. Demo buruh untuk meminta kenaikan gaji gitu. Jadi para buruh-buruh itu bersatu untuk meminta hak mereka gitu. Jadi itu disebut massa. Kenapa mereka bisa bisa bergabung sama? Ya karena memang ada kepentingan yang sama, yaitu untuk meminta kenaikan gaji kepada majikannya, misalnya begitu. Jadi itu tadi, maka ini masa buruh lah dibilang begitu ya. Oke, bisa dipahami kira-kira contohnya ya. Oke, itu masa yang abstrak ya. Nah, sekarang ada satu lagi pembedaannya disebut sebagai masa konkret. Nah, kalau masa konkret ini masa itu kan orang-orang banyak juga ya. Masa konkret ini jelas ada ikatan batin, ada persamaan norma, terus punya struktur yang jelas. Kalau ini jelas contohnya ya gampang sekali. Ya misalnya OSIS itu masa konkret. Kalau di kampus ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada lembaga-lembaga sosial gitu. Itu semua ada strukturnya, ada norma-norma, ada aturan-aturannya. Itu semua disebut masa yang konkret gitu. Jelas dia. Kalau mau diklaim pun dia, kalau mau dibilang ada masa kau, ada itu sana. Kenapa? Bisa kalau dia ketua OSIS, dia bisa bilang bahwa seluruh anggota OSIS itu adalah masa dia. Nah, itulah ya masa. Jelas dia. Tapi bisakah kita mengklaim orang banyak sebagai masa kita, padahal masanya masa abstrak. Jadi masa abstrak nggak bisa diklaim. Kalau masa konkret bisa. Oke? Nah sekalian, jadi itu tadi untuk mengakhiri materi klasifikasi kelompok sosial kita. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu tadi itu bisa kalian pahami dan bisa kalau memberikan contoh itu sudah harus bisa. Tapi kalau nggak jelas bisa diulang-ulang si video ini supaya kalian bisa lebih paham dan memahaminya. Oke, anak-anak sekalian demikian. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa lebih paham dan mengenal lagi seperti apa kelompok sosial itu. Dan kalau bicara-bicara sama orang pun tentang kelompok sosial, kalian bisa lebih paham dan bisa lebih menjelaskan kepada orang lain gitu. Oh, ini disebut sebagai masa abstrak ini. Oh, ini masanya masa konkret ini gitu. Jadi ada gitu manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam cerdas selalu. Assalamualaikum.